Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronaldo Yogi Prasetyo, NIM 2010411241. Saya dari kelompok 13, ingin menjelaskan materi 1, yaitu pengertian fungsi, tujuan, resiko, dan manajemen resiko. Yang pertama ada resiko dan manajemen resiko. Pengertian resiko. Pengertian resiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat, atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Yang berikutnya adalah semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung resiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Resiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan. Pengertian resiko menurut Joso. Menurut Joso, ERM 2004, pengertian resiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian atau tujuan organisasi. Yang berikutnya adalah menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarmo, MS. Menurut Sumarmo, pengertian resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Yang berikutnya menurut Arthur William dan Richard MH. Menurut Arthur William dan Richard MH, pengertian risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Di sini ada pengertian manajemen. Pengertian manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Baik, kita sampai pada pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah segala proses kegiatan yang dilakukan semata untuk meminimalkan bahkan mencegah terjadinya risiko perusahaan. Di dalamnya ada kegiatan identifikasi, perencanaan, strategi tindakan, pengawasan, dan evaluasi terhadap hal-hal negatif yang kemungkinan akan menimpa usaha. Bisa dibilang juga jenis manajemen ini adalah satu metode untuk mencegah perusahaan mengalami masalah. Yang berikutnya adalah konsep manajemen risiko. Tujuan dari proses manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan ini tercapai. Ada ada perdebatan yang sedang berlangsung tentang peran yang harus dimainkan oleh manajer risiko praktek. Penentang manajer risiko khusus menunjukkan bahwa ini spesialis tidak diperlukan dalam suatu organisasi. Manajemen risiko adalah tugas manajer lini dan manajemen risiko yang memadai hanyalah masalah organisasi yang baik. Yang berikutnya adalah framework JOSO. JOSO adalah model yang dikembangkan oleh The Committee of Sponsoring Organisasi Komite Tradeway atau KOSO. KOSO melihat manajemen resiko perusahaan sebuah proses yang dijalankan oleh orang-orang atau board direksi, tim manajemen, atau personel lainnya. Modelnya fokus dalam mencapai tujuan perusahaan dengan menerapkan manajemen risiko melalui seluruh organisasi dan pada strategi perusahaan. Ini memiliki tujuan mengelola risiko dalam selera risiko organisasi. Lewat sini tingkat kepastian yang wajar dibuat. Yang yang materi berikutnya adalah fungsi manajemen risiko.
Fungsi manajemen resiko adalah mengidentifikasi resiko. Identifikasi resiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik resiko yang melekat pada perusahaan tersebut, resiko dari produk dan kegiatan usaha. Yang kedua adalah pengukuran resiko. Pengukuran resiko adalah proses sistematis yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur tinggi rendahnya resiko yang dihadapi perusahaan melalui kuantifikasi resiko. Fungsi manajemen resiko. Ada pemantauan resiko. Sistem dan prosedur pemantauan mencakup pemantauan terhadap besarnya eksposur resiko, toleransi resiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing atau konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Yang berikutnya adalah pengendalian risiko. Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah ada tujuan manajemen risiko. Tujuan dari manajemen risiko ialah untuk menjamin bahwa suatu perusahaan atau organisasi dapat memahami, mengukur, serta memonitor berbagai macam risiko yang terjadi, dan juga memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko yang ada. Tujuan manajemen risiko ada tiga. Yang pertama adalah menyediakan informasi mengenai risiko kepada pihak regulator. Yang kedua, meminimalkan kerugian dari berbagai risiko yang uncontrolled. Yang ketiga ada agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.